teman-teman Bingkai Karya, thank you buat kalian yang udah sama kita dan juga masih dengerin podcast kita dan tentunya masih bareng aku Wulan dan spesial kali ini kita ada musisi, ada Asia Keva. Halo Keva, Halo, ini kamu posisi di mana sih? Di Bali atau di Jakarta? lagi di Bali, Kak. Di Bali. Gimana Bali? Makin rame atau ya biasa aja? Eh, Kebetulan saya anak rumahan, jadi belum tahu Bali di luar kayak gimana. Dengar, Oke, oke. Kamu kamu tapi emang lahir di Bali ya, Keva? iya Kak, like born and raised in Bali. Hmm. Tapi kalau Pilates gitu biasanya di rumah atau di mana? Pilates ada di studio deket rumah gitu, jadi bisa jalan Oh. kaki. Oh, gitu ya. Tetap ya, tapi keluar rumah ya meskipun deket ya buat Pilates. Pilates doang. Oke, Keva, congratulations ya. Akhirnya IP loh. IP, ini bacanya apa, Oh, Bu? IP? dari berapa kali, dari berapa kali kita ngobrol, kayaknya selalu wacana-wacana rilis EP, terus akhirnya kesampaian juga. Iya, bener Keren, lagi akhirnya IP ini sudah bisa kita dengerin. Ini bacanya apa? IP 20 2000. 2004. Oke, ini English ya, 2004 ya. Oke, oke. Nanti kita bakal bahas ke sana, eh Keva. Tapi BTW kalau dari lagu-lagu kamu ini kan sebenarnya ini kan 2004 itu sebenarnya tahun lahir kamu ya? Bener. Heeh, oke, berarti semua lagu-lagu yang ada di album kamu ini tuh menceritakan perjalanan sosok Asia Keva atau menceritakan rasa-rasa yang pernah ada di kehidupan Keva? Eh, Bener bisa dibilang gitu karena semua lagu itu mencerminkan pengalaman pribadi sendiri aku gitu. Oh, oke oke. Wah, ini nanti kita kita kulik satu-satu kayaknya ya. Kita bedah satu-satu Betul. ya. Sorry, gimana, Keva? Ups, sorry Kak, alarmnya bunyi. Eh, Oh, alarm jadi bangun tidur pasti. kayak bangunnya jam berapa? Jadinya kayak session gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau dari lagu-lagu ini kan juga udah berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat ya isinya ya? Lima, lima, sorry. Lima? Dalam IP ada 6. Oh, enam masuk dari Cool Me Down ini juga masuk ya? Ya, Oke, dari enam lagu ini. Nah, buat ngumpulin sampai akhirnya rilis EP ini kamu butuh waktu berapa lama, Keva? jadi awal banget ngerjainnya itu dari 2022 Januari sampai akhir rilis seminggu kemarin ya? Iya ya? Iya. Ini gimana sih yang Tahu punya EP lupa? aku kayak nggak tahu tanggal, nggak tahu hari. Ih, Oke, oke, oke. Jadi 2022 ini sebenarnya IP udah beres, tapi akhirnya bisa rilisnya itu baru tahun 2023 menjelang akhir ini gitu. kayaknya kita baru beres pun juga tahun ini sebenarnya. Hmm. Uh-uh. Oh, oke. Dari tahun kemarin 6 lagu itu kayak masih yang belum rilis ya. Kita masih terus-terusan kayak kayaknya ini kurang deh, kayaknya ini lebih deh kayak gitu-gitu. Kayak Yang lebih yang itu lebih selektif itu kamu atau tim nih? Kayaknya kamu deh. kayak bareng deh kayak Oh, semua. marah. Oke, tapi kalau challenging-nya sendiri kerasa nggak sih Keva? Karena dari ini banyak ya lumayan ya 6 lagu yang akhirnya jadi EP dan sekarang udah rilis. Ada nggak sih kayak apa ya kita bilang lika-likunya lah waktu pembuatan itu? Wah, banyak banget Kak. Jujur uh, ini kan pertama kalinya banget aku punya project yang ngerilis sesuatu di digital streaming platform gitu. Terus Ya. pertama kalinya juga aku terjun langsung dalam pembuatan lagu, pertama kali rekaman studio kayak gitu-gitu. Jadi kemarin tuh Keva sempet awal-awalnya tuh sempet ngeremehin gitu loh. Awalnya Mhm. sempet kayak apa sih pasti aku bisa lah kayak gitu-gitu kan. Terus Oke. pas pertama-pertama studio session buat lagu kayaknya yang paling pertama kita rekam itu Goodbye kalau nggak salah. Itu aku Oke. kayak wow.
this is taking longer than expected. And ternyata rekaman studio itu nggak segampang yang Keva expect gitu. Terus nulis lagu juga ternyata banyak challenge-nya sendiri karena lagu bahasa Inggris kan. Jadi bahasa Inggris itu misalnya kita ngomong A itu bisa artinya sampai B, C, D, E gitu kan. To find the right things to say the right way itu it takes time, and also karena waktu itu Keva juga kurang kurang paham gimana cara membuat dan menulis lagu sesuai struktur yang baik dan benar gitu. Jadi kayak ya banyak banyak belajarnya lah di project ini. Oh, oke oke. Jadi lebih lebih ke dalam penulisan lagu ya yang challenging banget buat kamu ya. Dalam projeknya. Mm-mm. Oke. Dan ini kalau ngomongin nulis lagu sendiri, kamu biasanya buat nyiptain apa ya? Nyiptain mood gitu, emang random aja gitu? Apa emang kamu jadwal, kamu scheduling gitu kayak misal seminggu itu aku harus ada berapa karya yang aku tulis gitu? Kamu tipikal yang mana? Random aja sih Kak. Jadi waktu itu tuh emang kayak ya udah kita mau bikin EP, jadi ada workshop di hari-hari tertentu. Hmm. Cara kerjanya itu Keva kayak misalnya mau ada schedule workshop di Kamis gitu. Ya. Keva tuh nggak siapin apa-apa, terus hari Kamis datang dengan semua perasaan-perasaan yang dirasain hari itu gitu. Oh, oke Ya, oke oke. Iya, tapi kalau dari ini berarti secara nggak langsung ini kan kayak apa ya? Ya semua rasa yang kamu rasain, kayak perjalanan juga kehidupan kamu gimana dari I'm so high, there's nothing else, only you, goodbye, for me, dan sama ini bacanya apa? LMOLM? Itu ayo sebenarnya apa ayo? singkatan apa? Apa sih singkatan apa? LMOLM itu singkatannya apa ayo? Apa tuh? Coba bisa tebak nggak Kak? Eh, depannya dulu, depannya aja kasih clue dulu, depannya L-nya apa? Love. Love me or love apa? Iya bener gak sih? Iya, Bener ya? Love me or love me? Hah? Iya. Gimana gimana gimana? udah hampir kok, itu udah hampir. Hebat hebat. Love or leave gitu. Oke. Ini sebenarnya Maksudnya ceritain ceritain soal apa sih, Keva? Kok uh, unik Love gitu? itu menceritakan tentang kayak kelabilan pasangan kita sebelum sebelum hubungannya berakhir gitu loh. Kayak Oh. kayak pasangannya mulai menjauh, terus uh, mulai Iya, nggak iya. jelas attitude-nya kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu emang Keva ngerasain kayak gitu. Terus nulis aja deh. Oh iya 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 sih, tapi kalau ngomongin di fase itu kayaknya semua orang akan relate deh sama lagu itu karena pasti akan apa ya, kalau di sebuah hubungan itu ada titik bosannya gitu loh, kayak Faya nggak sih, kayak yang akhirnya ada something yang kita ngerasa itu kayak ini kita kok kayaknya ada yang berubah ya, kayak gitu-gitu, akhirnya timbullah di situ problem-problem kecil yang akhirnya gede gitu, ya nggak Akhirnya sih? gede. Ya, jadi lagu itu lagu pertama banget yang Keva tulis di project. Abis itu yang masih kayak, lah, kok dia berubah ya? Kok aneh ya? Kayak gitu kan. Abis Hmm. itu baru deh lanjut ke Goodbye. Kayak, jadi sebenarnya itu kayak masih intro, dia tuh Oh. mau lingkup. Gitu gitu ya kalau apa namanya seorang musisi gitu, seorang penulis lagu, terus apa namanya punya kisah-kisah itu enaknya itu bisa diabadikan di dalam sebuah tulisan dan karya lagu gitu loh, wah. Jadi kayak journaling gitu loh, tapi ke semua. Iya, jadi kayak Dear Diary-nya Keva itu sebenarnya guys, kalian lihat aja di EP-nya, kalian kulik, itulah Keva. Aku kayak bener-bener like, just a gitu. Oke, tapi kenapa sih akhirnya kamu milih oke, tahun lahir kamu yang buat nama, kenapa nggak nama kamu aja kamu bikin nama albumnya itu? uh, Sebenarnya Keva gak kepikiran sih Kak buat namain EP-nya nama sendiri. Tapi kemarin maunya namain 2004 karena emang bener ini tuh semua perjalanan
uh, apa ya, proses pendewasaan, is that how you say it? And jadi kayak kalau misalnya Keva mau mau ngelihat lagi albumnya kayak dari 5 tahun ke depan gitu, kelihatan gitu loh kayak oh dulu nih aku ngerilis pas aku umur 19 tahun, ini aja yang aku bikin kayak gitu. Iya ya, kamu sekarang 19 tahun, Keva ya, dan kamu 19 tahun udah punya EP. Wow, Tapi aku 19 tahun ngapain ya, Keva? kenapa Kak? Aku 19 tahun ngapain ya? Kayaknya masih YOLO-YOLO gitu deh. Ini juga YOLO aku tahu. Ini juga Oh, form of my YOLO. oke. Tapi pas waktu EP ini juga selesai dan rilis, kamu waktu itu kan juga ngeluarin MV-nya I'm So High ya waktu itu. Ini di salah Bener. satu ini salah satu single utama di album kamu ya. Iya, I'm So High itu jadi focus track-nya di EP ini. Oke. Ada apa dengan lagu ini? Ah, menurut Keva, I'm So High itu my most fun track gitu, kayak cuman ya udah seru-seruan aja, sangat menggambarkan anak 19 tahun gitu, having fun sama teman-teman atau kayak like euforianya jatuh cinta gitu loh. Mhm. Kayak pas Um, ini seru deh, apalagi EP-nya judulnya 2004 gitu. Jadi kayak sangat oke. hand to hand. Eh, iya ya, karena sekarang kan udah banyak juga kan lagu-lagu galau gitu kan, termasuk juga di album kamu sebenarnya juga ada ini kan. Tapi dengan adanya I'm So High, orang yang gak lagi jatuh cinta pun ya, kita kayak eh, ayo ini loh dapat semangat dari Keva, ayo bahagia, yuk bahagia gitu. Untuk ada lagu yang mengembalikan semangat plus 62. Obat ya, obat gitu. Oke, nah tapi Keva, ini kalau ngomongin I'm So High ya, gitu kan kayak apa ya, ngingetin orang buat ayolah bahagia gitu ya. Kan Hmm. tapi setiap orang mungkin termasuk aku dan juga listener yang lagi dengerin atau mungkin bahkan termasuk kamu, pasti kita pernah di masa kita tuh yang kayak sedih gitu loh, apalagi di umur 19 tahun kan mungkin sedih karena sebuah hubungan atau karena keluarga atau mungkin karena karir dengan kita membandingkan dengan si A si B kok gini dengan aku gini ya gitu. Nah, kalau kamu di masa hidup kamu yang apa ya, yang bisa dikatakan lagi down gitu, biasanya apa sih yang kamu lakuin biar kamu bisa bangkit lagi? Apa ya? Kalau lagi down, I think sangat penting untuk letting yourself feel Hmm. everything. Habis itu kalau emang udah dirasain semua emosi-emosinya, kayaknya sekarang yang Kevin lakuin tuh afirmasi deh. Kayak kayak ngomong sama diri sendiri, ngajak ngobrol. Habis itu mencoba untuk tidak meledak. Uh, Soalnya kalau misalnya kita lagi sedih, terus tambah disuapin lagu-lagu sedih sama kayak puisi-puisi sedih gitu kan sukanya. Itu kayak malah melarut-larut gitu loh kesedihannya, Kak. So I think kayak harus semua orang punya caranya sendiri lah. And caranya Keva tuh kayaknya afirmasi deh. Oke oke ya iya sih karena setiap orang realize dengan sebuah keadaan itu kan macem-macem ya caranya. Kalau kamu dengan afirmasi itu gitu. Nah, oke, kita balik lagi. Itu mungkin sedikit tips ya buat listener yang sekarang mungkin sedang nggak baik-baik aja gitu. Mungkin itu bisa diterapin apa yang dilakuin sama Keva. Keva, di artwork sekarang kita ngomonginnya. Di sampul album ini 2004 ini kan ada sosok kamu sendiri di sana ya. Dan ada, nah di artwork ini sebenarnya konsep yang kamu usung itu gimana sih ceritanya? uh, Sebenarnya kemarin kita sempat kebingungan gitu artworknya mau gimana, Kak. Habis itu Oke. emang ada kayak stok fotonya banyak, jadi kayak Mm-mm. pilih-pilih gitu kan. Habis itu pas nemu yang ini tuh kayak kayaknya muka aku agak aneh deh. Tapi ini kayak lumayan statement gitu fotonya. Jadi kayak tuh sempet yang kayak debat gitu kayak kayaknya muka aku aneh banget. Tapi akhirnya tetap dipilih karena ini tuh kayak mirip mugshot gitu loh. Iya, heeh, heeh. Mirip mirip mugshot. Abis itu kayak tegas dan kayak ini loh aslinya Keva 2004 gitu. Jadi kayak ya udah let's just go with this one gitu.
Oke, tapi anehnya di mana sih? Kayaknya aku ngelihat kayaknya justru bukan aneh sih, lebih ke unik ya, dan kayak apa sih, warna-warni tegas gitu loh. Kalau kamu ngelihat sisi sisi anehnya itu apa? Kayaknya aneh itu kata lain untuk unik itu kata lain untuk aneh nggak sih Kak? Iya kan? Iya, iya lagi. Enggak sih, tapi apa ya, kalau kalau aku ngelihatnya itu tuh cute, ngerti gak sih? Kayak cute gitu loh. Ah, mungkin karena Keva ngeliat mukanya Keva sendiri ya, terus kayak Oh itu ya. kamera gitu, jadi kayak Mm-mm. agak agak gimana liatnya. Tapi eh akhirnya kayaknya emang kayak yang paling cocok fotonya yang ini karena kayak ya udah jadi kayak kelihatan vulnerable-nya, terus kelihatan kayak teenager yang sedang ya doing her thing gitu dari fotonya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, Keva, karena ini kan IP juga udah selesai ya. Buat next ini di waktu deket dulu deh. Ini ada apa nih? Bisik-bisik lah. Apa tuh? Clue deh. Eh, jadi kita lagi merencanakan showcase, Oh. like all intimate showcase gitu, Heeh, eh, heeh, heeh. yang rencananya akhir November, tapi masih di dalam planning juga. So, Oke, bulan depan ya. Di mananya ini nggak ada nih clue-nya nih. Apa di Bali ke atau nanti di luar Bali? di kasih tahu nggak ya? Rencananya itu di Jakarta kalau jadi, jadi Eh, sih seharusnya. Jadi jadi kan dong. Jadi, iya, ada Mas Nathan di sini ya. Oke, oke, oke. Nah, itu ya kalau buat waktu dekat ini, dan pastinya kita bakal nungguin semua karya-karya kamu sambil nungguin karya-karya selanjutnya kita dengerin IP-nya dari Keva. Tapi buat teman-teman yang pengen dengerin ini bisa dengerin di mana termasuk MV-nya? ah kalian bisa dengerin My Debut EP 2004 di semua digital streaming platforms kesayangan kalian. MV-nya juga udah keluar di YouTube channel aku @asiakeva. Gitu. Oke, ya itu ya buat listener jangan lupa itu yang dengerin semua lagu-lagunya, dan kalau aku sih lebih rekomen I'm So High sih, biar kayak ya ayolah jangan sedih-sedih dulu, yuk bahagia, yuk bahagia ya. Sedih-sedih. Oke deh, kalau gitu ya Pak, thank you banget buat waktu singkatnya. Kita tunggu kamu main-main ke Malang ya, biar nggak orang-orang yang liburannya ke Bali tapi orang Bali liburannya ke Malang gitu, jadi gantian. Ya orang Malangnya sendiri. Oke, sehat-sehat terus, Happy Keva. YouTube kakak. Oke, senang ketemu kamu. Sampai jumpa. Thank you Bye juga buat bye. listener. Sampai jumpa semua.